Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil ummi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa qtafa bi atharihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq lima habika minal a'mal wa sidqa tawakkul alaik wa husna dhanbik. Ikhwani yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya, dan juga keberkahan serta bimbingannya kepada kita semua. Kita bersyukur di malam hari ini kita tergolong orang yang Allah pilih untuk mendapatkan kebaikan dengan duduk di majelis ilmu yang mana disebutkan keutamaan berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menurunkan sakinah, ketentraman. Allah pilih kita dari sekian hamba-hambanya untuk mendapatkan keutamaan tersebut, ketentraman. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi. Kalau sudah ghasyiyah itu maknanya itu adalah diselubungi, ya. Dari ujung ke ujung badannya itu diselubungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat, ya. Wa dzakarahumullahu fi ma indah, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang berkumpul di majelis ilmu di kalangan para malaikat di tempat yang tinggi. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, yang dimaksud ilmu agama, ya, secara mutlak ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis tidak ada makna lain selain ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus satu nabi pun kecuali menyampaikan ilmu din. Tidak ada yang ilmu dunia. Karena dunia itu Allah Subhanahu wa taala akan ilhamkan dunia masing-masing kepada hambanya itu sesuai dengan apa yang Allah tentukan, ya. Karena rezeki itu kan tidak mengikuti status, ya, status pendidikan rezeki itu. Bisa jadi orang itu tidak punya tamatan SD aja tidak punya, tapi dalam sisi dunia mungkin bisa lebih daripada orang yang memiliki titel sarjana. Itu bisa jadi, ya. Jadi seluruh nabi itu diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu din, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu din, ilmu agama,
sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga, insyaallah. Kalau kita ingin dimuluskan jalan menuju surga, harus cinta majelis ilmu, harus cinta hadir ke tempat-tempat pengajian atau pengawasan pengajian taklim yang di situ dibacakan ayat Allah, dibacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menambah cinta kita kepada Allah, nambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berharap kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafidin yang berbahagia, kita masih meneruskan materi pekan kemarin, yaitu pelajaran-pelajaran faidah-faidah yang bisa diambil dari perjalanan sirah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan yang pertama kemarin adalah at-ta'assi wal iqtida. Kenapa kita harus mempelajari sirah? Kalau kita kembali kepada urgensi mempelajari sirah, pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, karena kita tidak mungkin bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya kecuali kita harus tahu siapakah Nabi kita. Karena tidak kenal kan tidak sayang. Bagaimana akan mencintai Nabi kalau sudah sayang kan rela berkurban, gitu. Panjenengan gadah istri, malam-malam minta, Mas berikan nasi goreng, ngantuk-ngantuk kira-kira gimana? Karena istri yang minta. Mbah Loreng kita rela berkorban kan, berangkat ya. Tengah malam aja berangkat nyari nasi goreng karena udah cinta rela berkorban. Inilah cinta yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Kalau tiga ini betul-betul dipegang erat-erat, dipahami kemudian dipegang erat-erat, barulah kita nanti akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Lezatnya iman itu apa sih? Lezatnya iman itu dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, makna halawatul iman adalah istildzadu bitta'at, berlezat-lezat dengan ketaatan. Wa tahammul masyaq fi ridallahi ta'ala, tahan banting ya, memikul beban penderitaan dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itsar, lebih mengutamakan akhirat daripada kemewahan-kemewahan dunia. Dan inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Sahabat ini adalah mereka karena sudah sangat cintanya dengan Nabi, tidak peduli keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya. Ya, yang penting Nabi selamat. Abu Bakar As-Siddiq tatkala dipukuli oleh orang Quraisy, ya, kemudian beliau tatkala terjaga, tersadarkan diri, apa yang pertama kali diucapkan? Bagaimana keadaan Rasulullah? Maka istrinya, keluarganya, wahai Abu Bakar, kamu itu sedang sakit, ngapain kamu tanya Muhammad? Masya Allah, itulah kecintaan para sahabat dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, baik, kita tidak akan cinta Nabi kalau kita tidak mengenalnya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tahukah panjenengan bahwasanya Nabi itu di dalam mencintai umatnya lebih dari cintanya bapak ibu kepada kita. Lebih. Nabi itu cintanya kepada kita itu melebihi cintanya bapak ibu kita kepada kita semuanya.
Kepada umatnya secara umum Nabi sangat-sangat sayang. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan Nabiyur Rahmah, Nabi yang sangat sayang ya kepada umatnya yang beriman. Sehingga Nabi sedih kalau ada umatnya yang tersesat. Nabi itu sedih kalau ada umatnya itu tidak beragama Islam. Apa kita pernah sedih tatkala anak kita ini enggak sholat? Apa kita pernah sedih tatkala melihat putri kita tidak berjilbab? Apa kita pernah sedih ya tatkala anak kita ini mengabaikan ajaran agama Allah SWT? Kalau Rasulullah Masya Allah sedih sekali. Karena apa? Kalau sampai menyanyiakan agama Allah, khawatirnya mereka akan diadzab. Kesedihan Nabi sampai demikian. Demikian pula mestinya cinta kita kepada keluarga kita ya. Jangan sampai anak-anak kita ini termasuk orang yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Anak-anak kita termasuk orang yang akan disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penting mengenal sunnah nabawiyah supaya kita di dalam mencintai Nabi lebih daripada cinta kita dengan apa yang ada. Karena Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku di tangannya, seseorang itu belum beriman sampai menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada siapa? Dirinya sendiri. Masya Allah. Daripada diri sendiri, daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya dan manusia semuanya. Kira-kira berat enggak mencintai Nabi kok melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri? Sehingga panggilan Allah, panggilan Rasulullah lebih kita utamakan. Ini kalau sudah jatuh cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini diantara urgensi kita mempelajari sirah. Yang kedua, diantara pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, menurut saya ditanya, apa obatnya orang yang keras hatinya? Orang keras hati itu ya bukan karena hatinya kalau dipukul itu tidak pecah. Dia tidak mudah menerima nasihat, itu keras hatinya berarti tanda-tandanya. Kalau ada panggilan kebaikan, sambil lalu tidak langsung tanggap. Ada mendengar adzan, wah adzan ini ada saatnya sholat ini. Santai aja, malah ngobrol, malah nonton TV, asik dengan handphonenya, dengan WhatsAppnya, dengan Facebooknya dan seterusnya. Ya. Itu tanda-tanda kalau hati kita ini ada sakit. Apalagi tidak bisa menangis karena takut kepada Allah. Ini jelas-jelas tanda-tanda kerasnya hati. Beliau ditanya, wahai saya, obatnya untuk melembutkan hati itu apa toh? Saya ingin menjawab, obat untuk melembutkan hati yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Maca Quran kanthi diiringi tadabbur. Artinya maca Quran sak maknane kan. Maca Quran sama maknane. Karena maca Quran orang ngerti maksudnya dapat pahala dari membaca Quran, ananging mboten tidak bisa meningkatkan keimanannya karena tidak paham. Seorang wanita membaca surat tentang hijab karena nggak paham, tetap aja nggak pakai jilbab kan. Seorang membaca ayat ancaman riba, ya, wa daruma bagian riba, tinggalkanlah sisa-sisa kecil riba, kon tinggalkan karena nggak paham, tetap saja makan harta riba. Karena baca Al-Quran hanya di lisannya, tidak melewati tenggorokannya. Baca Quran dengan tadabbur, ya, dengan dipahami maknanya. Alhamdulillah sudah ada Al-Quran terjemah, dan Quran terjemah itu sudah makna tafsir, makna globalnya ayat. Ya, sudah sangat terbantu tatkala kita membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Syukur-syukur do gelem sinau bahasa Arab, langsung bisa paham makna apa yang dibaca. Barangkali Mbah Loreng pikiran, wah aku bakal iso belajar bahasa Arab. Saged sewidak tahun, 70 tahun tasih saged nih belajar bahasa Arab untuk bisa membaca kitab gundul, ya, lebih asik nanti. Nggih. Kemudian yang kedua apa?
Kata Syekh Utsaimin yang kedua, nggih punika al-qiraa'ah fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah, membaca sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bacalah perjalanan Nabi itu dari sebelum menjadi Nabi sampai beliau wafat. Ya. Dan mungkin ada yang pengen membaca, orang enggak punya kitabnya, nanti tak pinjamin, ada ya terjemahan sirah nabawiyah. Asik membaca sirah itu. Karena apa? Kita membaca sejarah perjalanan orang yang kita cintai. Orang tak kalah membaca cerita-cerita yang fiktif, cerpen, ya itu aja asik ya. Apalagi Nabi, kekasih kita, wali kita, yang kita tunggu-tunggu, yang ingkang kita wantu-wantu, napa nih? Apa nih? Syafaatipun, syafaat ing dinten kiamat. Dino kiamat itu kita mengharapkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-qiraa'ah fi siratin Nabi, baca sirah Nabi untuk melembutkan hati kita. Di dalam sirah kita akan mendapati bagaimana keadaan Nabi di masa kecil. Masya Allah, Nabi kecil sudah tidak punya bapak, lahir bapaknya sudah nggak ada. Kemudian begitu lahir disusui ibunya sebentar sudah dititipkan di Bani Sa'ad. Di Bani Sa'ad tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya sebulan 2 bulan, 4 tahun pisah dengan ibunya, sesekali ketemu mawon. Setelah 4 tahun kembali ke pangkuan ibunya, baru 2 tahun ibunya meninggal. Ya, terus berpindah pengasuhan kepada kakeknya. Di kakeknya baru 2 tahun, kakeknya juga meninggal. Dan seterusnya. Berpisah pengasuhannya kepada pamannya Abu Thalib. Kemudian ya Rasulullah besar ya, dan masih muda, belum menikah itu Rasulullah itu buruh hidupnya. Buruhnya apa? Mengembala kambing, dapat upah. Dari upah tersebut bisa menghidupi dirinya. Ya, dan demikian bimbingan Allah Subhanahu wa taala supaya kokoh. Maka pengusaha yang kokoh, yang tangguh itu apa? Dari nol kan? Maka kokoh, tangguh dia. Ya, demikian perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ujian demi ujian sehingga kokoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pilih istrinya adalah wanita terbaik. Siapa itu? Khadijah. Allah tidak akan memilihkan untuk nabinya kecuali wanita yang terbaik. Kenapa? Karena wanita itu adalah simpanan, sebaik-baik simpanan. Atas simpanan yang dalam jenengan sing paling berharga ini napa to? Istri wae. Rasulullah bersabda dumateng sahabat Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri, tahukah kamu apakah sebaik-baik simpanan itu?" Ya. Apakah simpanan yang terbaik? Ya. Kemudian Nabi mengatakan al-mar'atu sholihah. Jadi simpanan yang paling baik, yang paling berharga itu wanita sholihah. Ning oleh wanita sing sholihah ki ya angel ya. Sing urung nikah, akeh dongane ya, banyak berdoa mohon kepada Allah. Sing wis oleh nyuwun kepada Allah supados istrinya diperbaiki oleh Allah. Yang memperbaiki istri itu tidak hanya kalian, ustadz-ustadz itu bandino memperbaiki istrinya juga sama. Karena apa? Wanita itu gampang bengkok. Saiki dinasihati, engko lak wis menceng meneh. Dinasihati meneh, melenceng meneh, itulah wanita. Maka seorang suami itu harus apa bahasa Jawa niki? Ojo cuek dalam memberikan nasihat kepada istri. Jangan bosan, memang lahan pahala bagi suami menasihati istri, itu lahan pahala dalam keluarga. Ya. Maka Rasulullah pun memberikan kepada Nabi kita wanita terbaik. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kata sahabat Umar, tahukah kamu simpanan terbaik itu wanita salihah? Ciri-cirinya apa sih? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dilihat menyenangkan, membahagiakan.
Ini istri senajan cantik yang dilihat nyebeli gitu guys, berarti tanda-tanda bukan simpanan yang baik. Ya, kemudian dia mentaati, kalau tidak ada maka dia menjaga kehormatannya. Itulah wanita salihah. Dan itu ada pada Khadijah, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, bagaimana sikapnya Khadijah. Nanti insyaallah kita baca sejarahnya ya, kalau kita sudah masuk pada babnya. Ya, jadi diantara sarana untuk melembutkan hati kita itu dengan membaca Quran, dengan dipahami maknanya, maca Quran sak maknane, lan maca sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara umum faidah yang bisa kita ambil, kita bisa al-iqtidah wa ta'assi. Kita bisa mensuri teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap kita, saudara-saudaraku, dituntut untuk mentaati Nabi. Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasulullah, kalian mendapat petunjuk. Ini ada syarat supaya kita ini selalu di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Nabi, mensuri teladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus tiada lain supaya kita contoh, supaya kita mutabai, kita ikuti sunnahnya. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, suri teladan yang baik untuk siapa toh? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Kalau memang jujur kita ini rindu Allah, kita ingin bertemu Allah, kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara syarat benarnya kita mencintai Allah kalau sudah mensuri tauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, jika kalian, pakai syarat, kalau memang kalian itu mencintai Allah, maka apa jawabnya? Fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah. Ini Allah firmankan dalam surat Ali Imran, katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah saya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah nanti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syaratnya kita ini diakui, pengakuan kita cinta Allah ini kalau kita sudah derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri menyampaikan bahwasanya ayat ini adalah sebagai fitnah, sebagai ujian, ya, untuk sebagai tolak ukurnya bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Maka diukur dengan itu, sudah mengikuti Nabi belum? Amalannya sudah mencontoh Rasulullah atau belum? Ya. Kalau belum sempurna dia dalam mencintai Allah. Ya. Kemudian di antara faidah umum kita membaca sirah nabawiyah adalah untuk fahmu kitabillahi azza wa jalla, memahami kitabullah. Jadi di sana ada surat yang kandungan ayat-ayatnya adalah atau surat tersebut diturunkan berkaitan dengan perang.
di mana ada surah Ali Imran. Ini berbicara tentang perang apa? Uhud dan perang Hamraul Asad. Kemudian ada surat At-Taubah. Ada surat Al-Ahzab, ini peristiwa perang Ahzab. Ada surat namanya Suratul Ahzab. Untuk surat Al-Fatah. Ya. Kemudian ada surat Al-Hasyr. Ini tentang kisah pengepungan Yahudi, ya. Kemudian juga di sana ada ayat-ayat yang turun berkaitan dengan hawadis, peristiwa-peristiwa. Sebagaimana peristiwa yang terjadi dalam Fusulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ayat yang turun setelah peristiwa hadisul ifki, setelah peristiwa berita bohong yang dinisbatkan kepada keluarga Nabi, kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang di saat itu dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ini dalam perang apa? Siapa yang ingat? Peristiwa peristiwa Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Ini selesai perang apa? Perang Bani Mustaliq. Ya, dari Bani Mustaliq atau Mustolak. Dan di sana di dalam perang ini terjadi banyak kejadian-kejadian yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan sahabat untuk pulang tidak pada waktunya. Mestinya butuh istirahat, pulang karena capek ya di perjalanan. Ya, Aisyah tanah buang hajat, qadarullah kalungnya itu jatuh, masuk ke sekedup onta, diraba-raba kalungnya nggak ada, keluar lagi. Tatkala keluar sahabat tidak ada yang tahu, karena memang pada capek, do tidur, capek di perjalanan. Oleh karena dikatakan tadi, tidak biasanya Nabi itu pulang meninggalkan tempat peperangan saat-saat seperti itu, butuh istirahat, mesti akhirnya tidak di jalan. Dan ini sudah diatur oleh Allah, ya. Demikian kejadiannya. Tatkala Aisyah kembali ke tempat, dikira sahabat sudah ada Aisyah dalam sekedup unta, diangkatlah sekedup ke atas unta berjalan. Begitu Aisyah datang ke situ sudah enggak ada. Akhirnya ditunggu, nantilah Rasulullah menjemput saya, demikian harapannya. Dan tidaklah Aisyah terbangun juga karena sangat capek, kecuali mendengar ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kata-kata itu, tidak ada kata-kata lain. Siapa yang minta demikian? Sofwan bin Mu'attal. Maka Sofwan pun mengambil unta, diderumkan untanya, Aisyah naik, dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya Aisyah dan juga dari Sofwan bin Mu'attal. Tegang Sofwan bin Mu'attal. Ini istri Nabi, kok ketinggal di sini? Dituntun aja untanya. Begitu disusulkan Nabi, wah, orang munafik dapat umpan baru. Ya, Aisyah selingkuh, gitu kan. Beritanya santer di Madinah. Sudah seluruh Madinah, ya, menyantap berita yang bohong tersebut. Hadisul ifki namanya. Yang kemudian Allah turunkan surah ayat-ayatnya di dalam surat An-Nur, membersihkan Aisyah. Ya. Maka dari sirah tersebut kita apa? Bisa memahami apa? Dari sirah Nabawiyah kita bisa memahami maksud daripada firman Allah dalam surat An-Nur. Dan juga maksud firman Allah dalam surat Al-Munafikun. Ya, ini ada berkaitan dengan peristiwa kejadian yang Abdullah bin Ubay menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengenal, oh ini nasih, ini mansukh. Ya. Ini adalah mutlak, ini muqayyad, ini adalah umum, ini adalah khusus. Ya, dan seterusnya ini adalah dipahami dari mana? Dari sirah An-Nabawiyah. Oleh karena itu Al-Wahidi mengatakan, la yumkinu tafsirul ayatunal wukuf ala qissatiha wa bayani nusuliha. Tidak mungkin bisa menafsirkan ayat tanpa menelaah kisah yang dijelaskan dalam ayat tersebut, dan juga memahami nuzulnya ayat tersebut. Ya, bagi ahli tafsir itu mereka betul-betul mengkaji sirah Nabawiyah.
tidak akan menjadi mufassir kecuali mereka juga ahli sejarah. Ya. Ibnu Daqiq Al-Aid beliau berkata, bayanu sababi nuzulil ayat tariqun qawiyyun fi fahmi ma'ani Al-Qur'an. Dijelas keterangan sebab turunnya ayat ini adalah jalan yang sangat kuat sekali untuk memahami makna Al-Quran. Contohnya adalah apa? Tentang ayatul hijab. Hijab tentang kisah Fadl. Fadl ini dia kan melirik wanita cantik. Fadl itu ganteng ya. Ada wanita yang cantik. Fadl lihat, Nabi kan Fadl ini kok melirik, tak pegang kepalanya diputar. Yang namanya masih muda kan, udah diputar, lihat lagi, gitu kan. Si perempuan juga sama-sama melihat, karena juga gadis perempuannya kan. Wanitanya juga wadi'ah. Wadi'ah itu molek ya, cantik, jelita. Fadl juga wadi, laki-laki yang ganteng, ya, kerabatnya Rasulullah SAW. Dipalingkan lagi, ya. Nah, ini jadi permasalahan. Ini peristiwa terjadinya Fadl saling melontarkan pandangannya dengan wanita itu sebelum turun ayat hijab atau setelahnya, gitu loh. Adzan. Ya. Maka kalau Syekh Albani mengatakan itu setelah turunnya ayat hijab, maka beliau berpendapat boleh wanita tidak menutup wajahnya. Maka saat itu akhirnya terjadi perselisihan. Ada yang mau itu sebelum turun ayat hijab, wanita harus pakai hijab, tutup wajahnya. Versi lain mengatakan, oh itu kan peristiwa terjadi setelah turun ayatnya hijab, maka nggak apa-apa wanita tidak menutup wajahnya, demikian. Jadi apa? Dari sirah itu juga kita bisa memahami ayat. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan mengenal sabab turun ayat ini membantu untuk bisa memahami ayat. Maka di sana di antara faedah penting dari mempelajari sirah nabawiyah adalah membantu kita untuk memahami ayat secara baik. Dan juga dari mempelajari sirah nabawiyah kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat di antara faedah kita mempelajari sirah secara umum adalah tahsilud durus, untuk mendapatkan pelajaran dan juga nasihat-nasihat dari sela-sela perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir di antara faedah mempelajari sirah secara umum adalah mengenal mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Imam Nawawi mengendikakan mukjizatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tazidu ala alfin wa mi'atain. Mukjizat Nabi itu lebih dari 1.200 mukjizat. Kita baru tahu berapa mukjizat Nabi. Kalau kita belum tahu apa-apa sama sekali, ini menunjukkan apa? Kita ini memang harus sangat butuh sekali mempelajari sirah. Nah, nanti cara kita belajar bersama pada malam Rabu adalah saya menceritakan kisah. Setelah kita cerita kisah Nabi itu dari sebelum lahir sampai meninggal, insya Allah semoga kita dimudahkan. Kemudian kita ambil faedahnya dari kisah peristiwa kelahiran Nabi mamanya. Ya. Apa yang bisa kita petik pelajaran di situ? Kemudian bahwa perjalanan Nabi ke Syam, apa pelajaran bisa kita petik dan seterusnya. Ya, demikian supaya kita dengan mempelajari sirah ini tambah wawasan kita, ilmu kita, sehingga kita lebih bisa untuk bertaasi, mencontoh ya panutan kita, kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang berbahagia, kita ini nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang kita cintai. Maka jangan sampai idola kita ini artis ya.
Jangan sampai idola kita ini orang kafir. Jangan sampai idola kita ini adalah calon penghuni neraka. Karena ar-rajulu ma'aman ahabba yaumal qiyamah, orang itu nanti akan dikumpulkan bersama kekasihnya di hari kiamat. Kekasihnya itu bukan istrinya ya, tapi adalah orang yang sama dicintai oleh Allah, kekasih yang dicintai Allah. Bisa orang yang dicintai karena ini di sini ada mazhar. Kita tahu mazhar adalah orang yang bertakwa, orang yang sangat mencintai Allah dan Nabi-Nya dan sangat semangat dalam mengamalkan perintah Allah dan Nabi-Nya, maka saya mencintainya. Kita berharap bersama-sama masuk surga. Maka dengan seperti ini, bapak-bapak, ikhwan yang berbahagia, kita ingin bersama-sama di dunia di atas kebaikan dan juga bersama-sama masuk surga bersama kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai kita nanti masuk surga, kok ada satu di antara kita nggak ada, kita cari. Atau saya nggak ada, kalian harus mencari saya. Ya, bersama-sama kita dalam kebaikan di dunia dan juga ingin kita bersama-sama masuk ke dalam surga. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan, dan insya Allah mulai pekan yang akan datang masuklah pembahasan sirahnya. Kita baru mengambil faidah-faidah umumnya. Nanti rinciannya insya Allah semoga diberi kemudahan kita mulai pekan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya minta maaf, karena kekurangan dari saya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.